Halo minasan konnichiwa konbanwa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi hari ini aku akan ngasih tahu bagaimana caranya kita buat bootable untuk laptop lama atau laptop jadul yang tentu saja menggunakan MBR bukan GPT. Bagaimana caranya mengecek laptop kita MBR atau GPT? Ini dia. Kita klik CMB di sini, jalankan sebagai admin, enter. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau yang GPT biasanya di sini ada bintang-bintangnya. Nah, berhubung di sini nggak ada bintang-bintangnya, jadi ini masih MBR atau masih jadul-jadul. Nah, yang jadul itu installnya emang bikin bootable-nya, maksudku itu emang rada susah ya. Makanya kita butuh trik khusus, bukan pakai rupus tentunya bukan. Pertama, kita siapkan dulu flash disk-nya yang 8 GB ini. Nah, ini dia flash disk-nya yang 8 GB. Lalu kita colokkan ke laptopnya. Kalau udah gini, kita masuk ke lalu kita masuk ke sini, siapkan dulu tentunya file dari ISO. Ini file dari Windows 10 yang kita mau jadikan bootable-nya tadi. Lalu di sini kita pilih aplikasi ini untuk buat bootable-nya. Ini bukan Rupus ya. Nih, Win Setup for USB. Nah, klik ini, lalu kita jalankan ya. Nah, di sini kita pilih ini, lalu kita Repath Manager, lalu kita Repatrion. Di sini tetap pilih yang ini aja. Ininya jangan lupa pilih ke NTS. Oke, kalau udah NTS kita klik oke aja, tunggu formattingnya sampai 100%. Sini kita oke aja. Nah, habis gini kita close. Oh iya, tadi kalau mau protection, kalian kalau mau ganti ininya ganti aja ya, ganti nama. Contohnya install Windows 10, install Windows 11 atau install Windows 7. Jadi aku kasih namanya udah gini aja. Nah, di sini kita close. Terus kita pilih yang ini. Di sini kita pilih yang ini. Pilih ini, pilih ini. Oke, close. Di sini juga pilih yang ini yang kedua. Ini juga. Oke, oke, oke. Close. Exit. Nah, di sini kita pilih yang nomor 2. Klik ini, klik OK. Cari file yang kita mau jadikan bootable-nya. Klik ini, lalu tekan Go. Nanti di sini ada hijau-hijaunya sampai ke sini, sampai ada tulisan down-nya di sini. Kalau ada tulisan down-nya berarti udah selesai bikin bootable-nya. Nanti kita coba di cara install-nya di laptop yang lama itu. Jadi kita tunggu aja dulu ini proses bootable-nya sampai benar-benar selesai. Ini agak sedikit lama, mungkin tergantung dari seberapa cepat laptop kalian, seberapa bagusnya dari hard disk kalian. Jadi harus sabar aja. Sekarang lagi menyalin datanya ke flash disk. Ini totalnya sekitar 4 GB. Terus ruang penyimpanannya 8 GB. Jadi masih ada ruang yang tersisa. Jika kalian punya yang 16 GB juga bisa. Pokoknya minimal 8 GB. Soalnya file dari Windows itu sukanya biasanya sampai 4 GB. Jadi kita membutuhkan ruang yang cukup. 4 GB pasti nggak cukup untuk bikin bootable, jadi kita pakainya 8 GB aja. Terus 16 GB juga bisa, 30 GB juga bisa. Tapi lebih baik pakai antara yang 8 atau yang 16 aja. Udah segitu juga udah cukup. Jadi terus kita tunggu aja sampai benar-benar selesai. Untuk mempersingkat waktu, aku percepat aja ya videonya.
Nah, ini dia udah done. Sekarang kita akan coba di Windows-nya, kita akan coba masang, cara pasangnya di Windows-nya nanti, di apa namanya, di laptopnya nanti. Cara pasang Windows di laptopnya nanti. Nah, di sini kita eject, kita ambil flash disk-nya. Yuk kita ke laptopnya yang mau kita install Windows. Ini dia laptop yang kita mau install tadi. Colokin dulu flash disk-nya ke laptopnya. Lalu kita tekan tombol power dan F2 untuk mengecek BIOS. Kita masuk ke BIOS dulu. Nah, udah masuk ke BIOS. Lalu di menu boot kita ubah USB-nya ke yang atas. Ini udah yang atas ya. Jadi tapi biasanya ini semisalnya aja ya. Nah, biasanya flash disk-nya suka ada di bawah. Jadi kalau kalian pengen ke atas, kita pilih ke F6. Nah, udah ke atas. Nah, untuk nge-save-nya, nge-save. Nah, untuk save-nya kita pilih F10. Nanti otomatis merestart sendiri dan otomatis nanti install Windows. Oke, diproses. Nah, nanti kayak gini kita pilih yang atas. Kita pilih yang bawah, install Windows 10. Diamin aja. Nah, ini dia, kita klik pakai mouse, kita klik next, install. Nah, di sini kalian bisa masukkan apa namanya itu, kode activity-nya atau Windows activity-nya yang berbayar itu. Jadi ini yang gratisan aja, jadi kita tidak punya, jadi ini aja. Nanti kita akalin pakai KSN atau apa gitu di bypass. Nah, di sini kita pilih versi Windows yang kalian mau. Saranku mending ini Windows 10 yang Pro. Kenapa? Karena Windows 10 yang Pro itu lebih enak diubah sistemnya, seperti kalian mau menghapus aplikasi bawaannya sangat mudah, tidak terkunci. Pokoknya lebih untuk kebebasan pilih yang Pro aja. Oke, kita pilih yang Pro, next. Di sini kita pilih ini, next lagi. Next. Nah, di sini kalian bisa klik ini, custom aja. Nah, di sini ada partisi-partisi lama ya. Kalau emang benar nggak ada apanya, ada data-datanya, mending kita hapus semua aja. Nanti kita bikin partisi baru, kita delete. Kita pokoknya kita delete semua, delete sini, delete sampai benar-benar satu partisi semua. Delete juga di sini, delete juga di sini. Ini udah jadi satu partisi. Nanti kita tinggal pilih new, masukkan yang pengen kamu pakai di drive C itu. Aku mau pakai yang 100 GB, jadi aku pakai ini aja satu-satu. Nah, ini aku mau pakai 100 GB, kita apply. Nah, ini dia udah ada 100 GB-nya. Jadi kita pilih yang ini, jangan yang ini ya. Ini sistemnya, yang ini aja pakainya yang kedua. Karena ini kecil banget, cuma 500 MB. Mana cukup. Nah, ini kan udah 100 GB. Nah, ini juga kalian bisa bikin neo supaya nanti jadi grade D. Nah, kebetulan aku singkat aja, kita pilih next aja. Tunggu proses ini sampai benar-benar selesai 100%, sampai benar-benar sampai ke bawah.
Ini udah hampir selesai 100%. Kita tunggu sampai ke finish. Ini dia hampir selesai. Nanti restart sendiri. Nah, sebelum restart kita cabut aja flash disknya. Nah, ini akibat gagal apa namanya? Gagal cabut flash disknya jadi gini. Jadi kita terpaksa tekan tombol power yang lama. Berhubung filenya udah masuk ke sistem ya, ke hard disk, jadi kita nyalakan lagi, nggak perlu pasang USB nya. Tuh kan udah mau masuk ke Windows. Nih, di proses ini memerlukan waktu yang begitu lama, jadi kalian harus sabar-sabar aja. Udah mulai masuk ke ya, Windows-nya. And enter keys at the same time to turn on Udah narrator. mulai masuk ke Okay, enough intro. Let's dig in. ini kayaknya AI tadi. Your region is set to the United States. Is that right? Kita pilih yang ini aja. Your keyboard is set to US. Kita Want to pilih stick? ini juga. Do you also type with an? Kita skip. Now let's get you connected to a network. Kita skip juga sini supaya nggak berisik. Kita matikan aja ininya. Just so you know, Cortana. connect. Kita matikan aja Cortana apa tuh? Cortana apa namanya kita AI. Type what you want to name your account. Kita pilih ini aja. Cortonanya kita matikan si Cortana. Lalu kita masukkan name-nya. Ini aku udah masukkan name-nya, password, supaya aku nggak ribet. Tanpa password tinggal next aja. Nah, di sini kita tolak aja. Di sini juga kita no aja. Nah, di sini kita matikan semua lah. Nah, fiturnya nggak guna banget. Kita matikan ini, kita matikan ini, kita matikan ini. Oke. Supaya ringan. Ini dia udah masuk. Nah, sekarang kamu tinggal setting aja. Mau hapus aplikasi bawaannya atau mau apapun itu terserah kalian. Oke, gini. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, share. Yang paling penting sih kalian harus subscribe. Walau mungkin kalian nggak mau subscribe ya. Terima kasih yang pokoknya yang sudah subscribe. Oke. Bye semuanya.